Telah viral, Masjid Baitul Hamdi 17 tahun terbengkalai akibat semburan lumpur lapindo. Sejak tanggul penahan lumpur jebol pada 10 Februari 2008, ribuan warga mengungsi dari 3 desa. Akibat dari semburan tersebut, ada belasan desa dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin yang warganya harus meninggalkan kampung halamannya. Sebenarnya Masjid Baitul Hamdi terletak di luar peta areal terdampak PAT atau semburan lumpur lapindo. Namun posisi masjid sangat dekat dengan semburan utama lumpur Sidoarjo. Kembali lagi di Telusuri Nusantara. Di kesempatan kami kali ini berkunjung ke wilayah Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Porong. Dan di sini kita akan menelusuri sebuah fenomena alam yang sempat terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu adanya semburan lumpur lapindo. Nah, seperti apa? Kita akan mengunjungi lokasi titik semburan lumpur lapindo. Ikuti terus perjalanan kami. Jadi teman-teman, di perjalanan kita menjumpai sebuah sekolahan yang terbengkalai sekali ya, karena lokasi dari sekolahan ini tepat sekali berada di samping atau belakang dari bendungan Porong ya. Nah, mari kita coba lihat seperti apa bendungan atau tanggulnya, teman-teman. Nah, di depan sini sudah terlihat nampak jelas di mana memang rumah-rumah ini sengaja dibiarkan karena kemungkinan di kemudian hari bisa sangat berbahaya karena bisa terdampak adanya semburan lumpur yang ada di lokasi Porong, karena hanya berjarak ratusan meter mungkin ya, hanya 100 meter mungkin dari tanggulnya sendiri. Nah, kita akan melakukan perjalanan lagi menuju ke titik lokasinya. Kita akan mencari jalan menuju ke sana, teman-teman, karena ini baru pertama kali kita ke wilayah Porong, dan mana kita sudah bisa melihat di depan kita itu merupakan sebuah kubah masjid, di mana kubah ini terletak di sebuah tanggul lapindo ya, yang terletak di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Ini sangat mengenaskan ya kondisi masjid yang ada di depan kita ini, karena saat ini kondisinya terbengkalai dan berada di sebuah semburan lumpur lapindo, dimana kita banyak yang tahu semburan yang sudah terjadi 18 Mei 2006 yang lalu sudah puluhan tahun ya terjadi, dan mengakibatkan Kecamatan Porong ini hilang tertelan oleh semburan lumpur. Dan juga salah satu bentuk peninggalan yang masih bisa terlihat dari efek adanya semburan ini adalah adanya sebuah masjid yang terbengkalai dan sudah tidak digunakan karena titik lokasinya dekat dengan semburan lumpur lapindo. Telah viral, Masjid Baitul Hamdi 17 tahun terbengkalai akibat semburan lumpur lapindo. Masjid Baitul Hamdi yang berada di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, sudah 17 tahun terbengkalai akibat semburan lumpur lapindo. Meski demikian, masjid tetap kokoh berdiri. Lantaran telah terbengkalai, masjid tidak terawat dan kotor. Bahkan dinding samping masjid banyak tanaman liar yang merambat ke dinding masjid. Sebenarnya Masjid Baitul Hamdi terletak di luar peta areal terdampak PAT atau semburan lumpur lapindo. Namun posisi masjid sangat dekat dengan semburan utama lumpur Sidoarjo.
Sebelumnya pada musim COVID-19, masjid ini masih dipergunakan untuk menunaikan ibadah berjamaah sholat Hari Raya Idul Fitri. Namun pada saat pandemi itulah warga enggan menunaikan sholat berjamaah di Masjid Baitul Hamdi, sehingga masjid ini terlihat tidak terawat. Di sekitar masjid berdiri sebuah pondok pesantren. Di depan masjid juga terdapat makam Islam warga desa Besuki. Akibat dari semburan tersebut, ada belasan desa dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin yang warganya harus meninggalkan kampung halamannya, termasuk warga desa Besuki Kecamatan Jabon. Sejak tanggul penahan lumpur jebol pada 10 Februari 2008, ribuan warga mengungsi dari 3 desa, yakni Desa Kedung Cangkring, Pajarakan, dan Desa Besuki Kecamatan Jabon tersebut. Meninggalkan desanya, mereka mengungsi ke bekas jalan tol Sidoarjo Gempol. Di sana mereka mendirikan tenda-tenda darurat. Sejak dari kejadian tanggul jebol tersebut, warga tidak memikirkan untuk merawat Masjid Baitul Hamdi. Berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2008, perubahan dari Perpres nomor 14 tahun 2007 tentang BPLS 3 desa yakni Besuki, Kedung Cangkring, dan Pajarakan Kecamatan Jabon dimasukkan sebagai wilayah terdampak lumpur. Tanah di 3 desa tersebut dibeli oleh negara melalui Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo. Namun hal tersebut kecuali tanah yang digunakan untuk fasilitas sosial dan tanah fasilitas umum, termasuk salah satunya Masjid Baitul Hamdi, sehingga masjid tersebut masih terlihat sampai sekarang. Hanya berjarak dengan tanggul itu hanya ratusan meter saja, artinya bisa sangat berbahaya. Dan menurut salah satu keterangan dari masyarakat, bahwa di sini pernah terjadi kebocoran dari pipa ya, yang akhirnya mengakibatkan mungkin beberapa rumah ataupun tempat-tempat peribadatan seperti ini ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Nah, kita juga tahu di bawah sini juga bekas rumah-rumah ya teman-teman. Jadi sangat mengenaskan ya, fenomena alam yang diakibatkan dari semburan lumpur lapindo ini mengakibatkan rumah-rumah tertelan oleh lapindo dan juga ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, lalu di bawah sini terlihat ada beberapa makam teman-teman. Ada puluhan makam yang ada di depan sini. Nah, ini mungkin salah satu makam masyarakat yang sebelum adanya semburan ini sudah ada di lokasi itu. Nah, semburan lumpur panas ini memang terjadi di tahun 2006, tepatnya di 29 Mei ya. Memang kalau saya rasakan dari jarak lumayan agak jauh ini sudah terasa sekali teman-teman aroma gas yang tercium. Nah, seperti ini memang lagi viral adanya masjid yang ditinggalkan dan terbengkalai terkena dampak semburan lumpur lapindo. Kita tahu juga bahwa tanaman-tanaman di sini juga kering ya. Mungkin ini efek dari semburan tersebut, dan ada beberapa rumah yang ditinggalkan itu ya. Itu ada pondasi-pondasinya. Nah, seperti ini sangat viral sekali. Dan kita lihat lebih dekat ya dari sini teman-teman. Memang semburan lumpur panas ini sudah tidak dapat dikendalikan hingga meluber kemana-mana ya teman-teman, hingga ke ruas tol juga. Upayanya untuk menanggulangi bencana ini didirikan sebuah tanggul yang ada di depan sana teman-teman, agar tidak memasuki pemukiman warga yang mungkin masih aman ya. Jadi ini efeknya sangat mengerikan teman-teman. Dan semburan lumpur ini menyebabkan 25.000 jiwa dari 8 desa di 3 kecamatan harus mengungsi ya teman-teman, karena kehilangan lahan dan rumahnya
yang tenggelam oleh semburan lumpur lapindo. Nah, seperti ini, masjidnya terbengkalai, dan ini merupakan tanggul ya. Nah, kayak gini teman-teman kondisinya. Jadi ini memang berlapis-lapis untuk menanggulangi adanya peluberan atau kebocoran dari titik pusat semburan yang ada di sebelah sananya tanggul ini ya. Jadi ini memang sengaja diberikan tanggul lagi seperti saringan jika mungkin ada dampak kebocoran dari tanggul lapindo, bisa ke sini dulu menanggulangi untuk tidak masuk ke wilayah pemukiman atau jalan tol. Karena di sebelah sananya lagi itu teman-teman merupakan jalan tol ya teman-teman. Nah, seperti terlihat di sini, sangatlah mengenaskan kondisi masjid ini yang terdampak adanya semburan lumpur lapindo. Nah, mari kita akan lihat ke sana teman-teman untuk melihat lebih dekat seperti apa kondisi dari masjid tersebut. Jadi jangan di skip, ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi kita akan coba turun dari atas tanggul ini teman-teman. Kita coba lebih dekat menghampiri masjid yang terbengkalai tersebut. Jadi dimana kita tahu memang kejadian ini mengakibatkan dampak buruk ya bagi warga 3 kecamatan yang ada di sini. Jadi ini berdampak 8 desa dan 3 kecamatan yang mengakibatkan 25 jiwa, 25.000 jiwa ya yang terdampak dari efek semburan lumpur lapindo di lokasi ini. Nah, salah satunya adanya masjid yang terbengkalai karena dampak semburan juga teman-teman. Dan di depannya ini ada sebuah makam umum teman-teman. Ada makam umum dan juga ada tempat rumah atau apa ya ini ya yang terlihat di depan sini. Nah, mari kita coba lihat. Nah, ini bekas itu ya teman-teman, tempat wudhu ya mungkin, dan juga kamar mandi. Ya Allah, sangat disayangkan sekali ya teman-teman, dampaknya sangat buruk. Nah, seperti ini, ada yang sudah hilang gentengnya. Coba kita lebih dekat ke sana ya teman-teman. Nah, ini ada sumur. Apakah tidak membahayakan ya sumber dari sini? Karena ini berdekatan dengan lumpur lapindo ya. Mungkin ada senyawa kimia yang bercampur pada air tersebut ya. Seharusnya itu berbahaya sih. Dan ini masjidnya teman-teman. Dan titik lokasi ini berada di Dusun Besuki, terlihat dari adanya makam di depan kita ini. Ini makam Islam Dusun Besuki ya. Yang mungkin semburan tersebut belum sampai titik lokasi ini, namun di dusun ini sudah tidak aman ya bagi pemerintah karena bisa berdampak di kemudian hari. Yang artinya terpaksa masjid dan pemukiman di lokasi ini juga ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, jadi seperti ini. Nah, coba kita lihat dari sini. Ini ada lorong lagi teman-teman di situ. Serem banget.
terbengkalai teman-teman, tidak bisa dibuka. Kita coba cari jalan yang mungkin saja masih bisa kita lihat bagaimana dalam dari masjid ini teman-teman, atau kita lihat dari sini saja teman-teman. Nah seperti ini ya kondisi di dalamnya. Tidak bisa teman-teman, hanya satu pintu saja di lokasi ini. Jadi inilah bukti efek buruk dari lokasi semburan lumpur lapindo yang pernah terjadi di Kabupaten Sidoarjo ini. Nah seperti ini teman-teman, kondisi bagian dalamnya sangat menyeramkan ya. Ini terbengkalai, dan gimana kita bisa merasakan saat itu kemegahan dari masjid ini sendiri ya. Masih ada bekas peninggalan di masa lalu, dan di atas ini ada tingkatnya juga. Seperti ini. Memang sudah sangat lama. Ada bekas karpet juga di sini dan beduknya. Oke, mungkin untuk penelusuran kali ini saya akhiri seperti itu saja. Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman telusuri Nusantara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.